Squid Game telah menjadi fenomena global sejak penayangannya. Adegan-adegan brutal dan menegangkan membuat banyak orang bertanya-tanya, dari mana inspirasi cerita ini berasal? Ternyata, di balik drama survival yang penuh intrik dan kekerasan ini, tersimpan cerminan nyata dari sejarah kelam Korea Selatan. Mulai dari masa penjajahan, rezim militer yang represif, hingga krisis sosial ekonomi yang meninggalkan trauma berkepanjangan pada masyarakat. Mari kita telusuri sisi gelap negeri gingseng yang jarang diungkap, dan bagaimana sejarah itu tertanam dalam kisah Squid Game. Mari kita bahas. Untuk memahami akar ketidakadilan yang digambarkan dalam Squid Game, kita perlu mundur jauh ke dekade 1950-an. Pada masa itu, Korea Selatan baru saja keluar dari kengerian Perang Korea yang memecah semenanjung Korea menjadi dua negara, Korea Selatan dan Korea Utara. Perang yang meletus pada tahun 1950 hingga 1953 ini menggambarkan dampak luar biasa. Infrastruktur hancur, jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan ekonomi lumpuh total. Di periode pasca perang, Korea Selatan menghadapi tantangan masif. Pemerintahan Syngmanri, presiden pertama Korea Selatan, berjuang menstabilkan negara. Namun, kepemimpinannya sering dikritik karena otoriter dan korup. Tekanan dari ancaman Korea Utara serta pengaruh perang dingin antara blok barat dan blok timur membuat situasi politik semakin kacau. Masyarakat sipil hidup dalam kemiskinan hebat, dengan tingkat buta huruf yang masih tinggi. Ketidakadilan sosial pun mulai tampak, di mana sebagian kecil elit politik dan ekonomi menguasai sumber daya. Sementara rakyat jelata berjuang mati-matian hanya untuk sekedar bertahan hidup. Kondisi inilah yang menjadi benih awal kesenjangan sosial di Korea Selatan. Sebuah benih yang kemudian tumbuh makin kuat di dekade-dekade berikutnya. Memasuki tahun 1960-an, sebuah kudeta militer dipimpin oleh Jenderal Park Chung-hee mengubah arah sejarah Korea Selatan. Satu sisi, rezim Park Chung-hee berhasil membangun fondasi ekonomi melalui kebijakan industrialisasi yang agresif. Kerap disebut Miracle of the Han River. Dalam waktu relatif singkat, Korea Selatan berubah dari negara miskin menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Namun, kemajuan ekonomi ini memiliki harga yang mahal. Rezim Park dikenal represif dan tidak segan menekan kebebasan sipil. Banyak aktivis pro-demokrasi dan mahasiswa yang dipenjara, disiksa, bahkan dihilangkan secara paksa. Puncaknya bisa dilihat di tahun-tahun setelah kepemimpinan Park. Saat rezim militer Chun Do-hwan memerintah, peristiwa Gwangju tahun 1980 menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap otoriter militer, di mana tentara melakukan penindasan brutal terhadap warga sipil yang menuntut demokrasi. Dalam konteks ekonomi, pertumbuhan pesat sering menuntut jam kerja berlebihan, upah rendah, dan kurangnya perlindungan tenaga kerja. Para buruh kerap dipaksa bekerja di kondisi yang tidak manusiawi demi mengejar target produksi. Sedangkan pihak elit dan segelintir konglomerat semakin kaya. Diskriminasi ini adalah cikal bakal ketimpangan yang masih bisa kita lihat dalam Squid Game, di mana yang kuat berkuasa dan yang lemah hampir tak punya pilihan selain patuh. Meskipun Korea Selatan telah meraih kesuksesan ekonomi, bukan berarti masyarakatnya terbebas dari kesulitan. Krisis finansial Asia pada tahun 1997 menjadi pukulan berat. Ribuan perusahaan gulung tikar, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan mata uang won terperosok nilainya. Gelombang PHK dan bunuh diri akibat tekanan ekonomi meningkat drastis. Pemerintah harus menerima bantuan dari IMF, yang membuat rakyat semakin terbebani dengan kebijakan pengetatan anggaran. Di sisi lain, budaya kompetisi yang ekstrim juga menjadi sumber tekanan besar di Korea Selatan. Sejak usia sekolah, anak-anak sudah dilatih untuk bersaing demi nilai terbaik, demi masuk universitas top, dan kelak mendapatkan pekerjaan di perusahaan bergengsi seperti Samsung, LG, atau Hyundai. Gagal dalam perlombaan ini kerap dipandang sebagai akhir dari segalanya. Kondisi ini berkontribusi pada munculnya fenomena Helljoseon, sebuah istilah yang menggambarkan betapa sulitnya hidup di Korea Selatan bagi kalangan menengah ke bawah. Mereka merasa terjebak dalam sistem yang memaksa untuk tetap bekerja keras tanpa jaminan kesehatan. Ini paralel dengan Squid Game, di mana para pemain yang terlilit utang memilih mempertaruhkan nyawa karena mereka melihat tidak ada alternatif lain dalam sistem yang begitu ketat dan tidak berpihak pada si miskin. Squid Game mengisahkan ratusan orang yang tengah terlilit hutang menumpuk
diundang bermain di serangkaian permainan masa kecil dengan hadiah uang fantastis. Namun taruhannya adalah nyawa. Apa hubungan skenario fiktif ini dengan sejarah nyata Korea Selatan? Pertama, karakter-karakter dalam Squid Game mewakili gelombang masyarakat yang sering diabaikan, seperti buruh pabrik, pegawai kantor gagal, imigran yang tereksploitasi, hingga ibu tunggal yang berjuang sendiri. Mereka rela mempertaruhkan nyawa karena seakan tidak punya jalan keluar dalam masyarakat yang hanya menilai kesuksesan dari materi dan status sosial. Kedua, ada nuansa represi dan kontrol yang mengingatkan pada era militer. Di dalam permainan, peserta tidak punya kuasa. Mereka terpaksa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara, mirip dengan rakyat kecil yang dulu hidup di bawah rezim otoriter. Setiap upaya pemberontakan dibalas dengan kekerasan. Terakhir, Squid Game menyentil trauma kolektif dari sejarah negeri gingseng ini. Dalam drama tersebut, orang-orang yang terpuruk secara finansial kerap dihinggapi rasa malu dan putus asa, cerminan nyata tekanan sosial yang sudah mengakar akibat kompetisi berlebihan dan kurangnya jaring pengaman sosial dari pemerintah. Bicara soal trauma, peristiwa Gwangju 1980 menjadi titik kritis yang memperlihatkan betapa kejamnya aparat ketika rakyat menuntut kebebasan. Pasca tragedi Gwangju, masyarakat mulai merasakan pentingnya demokrasi. Namun, luka akibat penindasan militer tidak begitu saja hilang. Lalu, krisis finansial 1997 makin memperburuk kondisi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, rumah, bahkan tabungan seumur hidup. Akibatnya, muncul rasa tidak percaya pada sistem ekonomi dan pemerintah. Trauma ini diam-diam diwariskan ke generasi berikutnya, yang tumbuh dengan kecemasan finansial serta ketidakpastian masa depan. Squid Game menggambarkan kondisi batin masyarakat yang siap melakukan apapun demi melunasi hutang. Banyak anak muda di Korea Selatan menyebut negaranya Hell Joseon. Ini menandakan betapa beratnya kompetisi dan tingginya biaya hidup. Harga rumah melambung, biaya pendidikan juga mahal. Dalam situasi ini, muncul fenomena honjok, istilah untuk orang yang memilih menyendiri karena merasa terasing dari masyarakat. Tekanan sosial juga membuat Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan tingkat bunuh diri tinggi di dunia. Kondisi inilah yang menjadi latar kuat bagi konsep bermain game demi uang, sebagaimana tergambar di Squid Game. Sebuah alegori bahwa terkadang masyarakat merasa tak ada pilihan lain selain mempertaruhkan segalanya. Setiap karakter dalam Squid Game punya latar belakang khas yang membuat mereka terjerat masalah keuangan. Gi-hun, seorang pecandu judi dan pekerja serabutan yang berusaha merawat ibunya yang sakit. Sang-woo, lulusan Universitas Top yang terlibat penggelapan dana dan gagal membayar utang. Ali, imigran dari Pakistan yang hak-haknya diabaikan oleh majikan. Kisah mereka merefleksikan realitas bahwa banyak rakyat kecil di Korea Selatan. Bahkan, lulusan kampus ternama dapat terjelembab dalam kesulitan finansial. Minimnya perlindungan sosial dan mahalnya biaya hidup memaksa orang mencari jalan pintas, kadang sampai tahap nekat. Inilah potret Hell Joseon yang terangkum dalam narasi Squid Game. Banyak penonton bertanya, mengapa Squid Game begitu brutal? Kekerasan dalam serial ini adalah simbol ketidakadilan struktural, digambarkan dalam bentuk permainan mematikan. Mereka yang gagal menyesuaikan diri dengan aturan main langsung dieksekusi. Hal ini menyindir masyarakat kapitalis ekstrim, di mana jika seseorang gagal bersaing, ia akan tersingkir. Meskipun mungkin tidak selalu dengan cara kematian fisik, melainkan matinya kesempatan untuk hidup layak. Serial ini juga mempertanyakan moralitas penonton. Apakah kita akan diam saja ketika melihat ketidakadilan? Ataukah kita menjadi bagian dari sistem yang memperalat kaum lemah demi keuntungan segerintir elit? Sejak jatuhnya rejim militer, Korea Selatan perlahan bertransformasi menjadi negara demokrasi yang lebih terbuka. Gerakan reformasi politik tahun 1987 dan seterusnya membawa sedikit harapan bagi masyarakat sipil. Namun, tantangan baru bermunculan. Ketidakstabilan ekonomi global, persaingan kerja yang ketat, hingga tingginya biaya properti. Di tengah itu semua, budaya populer Korea seperti K-pop dan drama televisi meraih sukses internasional. Ia menjadi soft power yang menutupi sejumlah persoalan domestik. Dalam konteks ini, Squid Game muncul sebagai alarm bagi dunia.
mengingatkan kita bahwa di balik kilau gemerlap Hallyu, tersimpan sejarah dan realitas keras yang masih berdampak sampai sekarang. Kisah Squid Game sejatinya bukan hanya drama survival semata, melainkan kritik tajam terhadap ketimpangan dan ketidakpuasan di Korea Selatan. Sejarah panjang penjajahan, rezim militer, krisis ekonomi, dan budaya kompetisi menyatu membentuk realitas yang brutal. Meski kini telah bertransformasi menjadi negara demokratis dan maju, bayang-bayang kelam masa lalu masih membekas, baik dalam kebijakan sosial maupun mentalitas masyarakatnya. Dengan memahami sejarah kelam ini, kita bisa melihat Squid Game bukan hanya sebagai tontonan menegangkan, tapi juga cerminan kegetiran hidup. Semoga dari cerita ini, kita belajar untuk lebih peka terhadap kesenjangan, serta lebih kritis menilai sistem yang mungkin saja menekan mereka yang lemah. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.